Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Seperti biasa, aku akan membawakan sebuah kisah horor yang udah pasti bikin bulu kuduk kalian merinding. Nah, kisah horor yang akan aku bawakan hari ini guys, berjudul Nenek Misterius di Sebelah Rumahku. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Cerita horor kali ini guys datang dari teman kita, sebut saja namanya Ray. Nah, Ray ini guys ingin melakukan liburan gitu ke kampung halamannya di Sulawesi Utara. Kita samarkan saja ya nama kampungnya, sebut saja Kampung X. Dah lah tuh guys, singkat cerita si Ray ini berangkat memakai pesawat, terus dia harus naik kapal lagi nih guys menuju ke kampung itu. Nah, setelah sampai di kampung itu, dia disambut hangat oleh keluarganya di sana. Awalnya liburannya si Ray ini seperti terlihat normal saja guys. Dia sudah beberapa bulan tinggal di sana. Nah, tiba-tiba di pagi hari saat si Ray ini ingin mandi guys, dia menemukan sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dimana di balik sela-sela tembok kayu kamar mandinya guys, ada sepasang mata yang sedang mengintai. Nah, sebagai informasi, rumah tantenya si Ray ini itu tuh semi permanen guys, dimana sebagian tembok dan sebagian papan. Nah, Dala tuh kan penasaran nih, si Ray ingin melihat siapa nih pemilik sosok mata merah yang sedang mengintainya. Pelan-pelan dia dekati tuh. Semakin dia mendekatinya guys, dia hanya menemukan sosok nenek-nenek yang lagi memunggunginya. Saat Ray ngintip itu guys, nenek-nenek ini posisinya itu udah membelakangi si Ray ini. Jadi kayak seseorang yang baru habis saja mengintip, terus tiba balik badan tuh, berjalan pelan-pelan. Nah, setelah selesai mandi, si Ray ini langsung cerita tuh apa yang dia alami saat tadi, dimana dia diintip oleh seorang nenek-nenek yang matanya berwarna merah. Nah, di situ saat mendengar cerita itu guys, ibunya itu sontak kaget dan langsung pucat gitu loh guys. Apalagi di situ Arya cerita lagi nih guys, kalau nenek-nenek itu adalah nenek-nenek yang tinggal persis di sebelah rumahnya. Saat itu Ray masih bingung nih guys, kenapa tuh nenek-nenek ngintipin dia yang lagi mandi. Nah, tidak lama dari itu guys, ibunya si Ray ini ngajakin si Ray ke rumahnya tantenya di kampung sebelah. Yang sebenarnya sih guys, rumah yang ditinggali sama Ray saat ini itu tuh rumahnya tantenya, tapi tantenya ini sudah pindah lagi tuh di kampung sebelah. Singkat cerita, sampailah tuh si Ray dan ibunya di rumahnya tantenya. Nah, di situ tuh si ibunya ini guys ngumpulin nih semua orang atau semua orang rumah, terus cerita tuh apa yang dialami sama Ray tadi pagi. Nah, di situ tuh tantenya si Ray bilang nih untuk Ray berhati-hati, jangan sampai Ray mau nih dikasih makanan atau apapun sama nenek itu. Tanpa memberitahu alasannya guys, tantenya si Ray ini hanya berbicara seperti itu. Tiba-tiba ada salah satu tantenya si Ray yang nyeletuk nih guys. Dia bercerita kalau pernah ada kejadian nih di tahun 2005, dimana tantenya si Ray ini mempunyai seorang sahabat yang memiliki anak kecil tetapi meninggal secara misterius. Nah, awalnya itu temannya tantenya si Ray ini guys datang berkunjung tuh di rumahnya si tantenya. Ya, lebih tepatnya tuh ya di rumah yang Ray tinggal saat ini tuh guys. Nah, terus ini temannya ini kan punya anak tuh, cewek sekitar umur 6 tahunan. Nah, anaknya ini tiba-tiba ngilang gitu guys. Ibunya panik nih nyariin anaknya, dicari-cari nggak nemu.
Nah, beberapa jam kemudian anaknya tuh tiba-tiba nongol, muncul aja gitu guys. Nah, si anak ini membawa sebuah permen. Anak itu bilang kalau permen ini dari seorang nenek-nenek. Ibunya nanya lagi nih guys, nenek mana? Ada tuh bu, di sebelah sana. Tadi ngasih aku permen ini. Dah lah tuh kan guys, ibunya tuh nggak curiga sama sekali. Terus pada pagi harinya ibu itu ingin membangunkan anaknya seperti biasanya guys. Ingin membangunkan untuk pergi ke sekolah. Tapi ibu itu menemukan anaknya tidur dalam keadaan tengkurap gitu guys, dengan tangannya yang sudah ke atas. Nah, ibu ini mencoba mendekati anaknya dan membangunkannya kan guys. Digonceng-gonceng gitu, ibu ini merasakan kalau badan anaknya itu sudah mengeras. Saat ibu itu membalikan badan anaknya guys, tidak disangka anaknya itu sudah menjadi mayat. Nah, di situ ibunya histeris dong guys. Dia buru-buru membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dokter berkata kalau anaknya tidak sama sekali mengalami sebuah penyakit. Akhirnya pihak dokter menyarankan nih untuk diotopsi saja. Nah, setelah diotopsi guys, ada hal yang aneh yang ditemukan di dalam tubuh anak itu, dimana ada segumpal rambut yang berada di dalam perutnya. Mungkin nih ya guys, permen yang dikasih sama nenek itu ada rambutnya atau gimana gitu ya. Kurang paham aku. Oke, kita balik lagi ke cerita si Ray dan tantenya. Nah, setelah bercerita seperti itu guys, tantenya juga bilang kalau sosok nenek-nenek yang persis di sebelah rumahnya si Ray saat ini itu tuh adalah jelmaan Pok-Pok, atau lebih dikenal dengan Kuyang guys. Bisa dibilang nenek-nenek ini ilmunya tuh udah tinggi guys. Jadi dia tuh kalau mau nyari korban udah nggak perlu lagi tuh ngelepasin kepalanya terus terbang dengan jeroan. Namun disayangkan belum ada bukti yang bisa membuktikan kalau benar nenek-nenek ini adalah seorang kuyang. Warga juga curiga guys, dari kematian anak kecil tadi itu tuh mengarah ke nenek-nenek itu. Tapi mereka ya seperti itu guys, belum mempunyai cukup bukti untuk membuktikan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba guys. Nah, si Ray ini ingin keluar mencari angin malam. Dia tuh berkeliling kampung dan tiba-tiba di saat dia jalan di suatu kebun guys, di tempat yang sunyi, dia merasakan motornya tuh kayak diangkat gitu loh guys. Benar-benar terbang dah tuh dia di situ guys. Nah, si Arya ini melihat tiba-tiba muncul tuh rambut yang berjuntai panjang tepat di bahunya itu guys. Nah, dia tuh keinget nih sama satu omongan, dimana kalau kita ketemu sama sosok kuyang gitu, kalian tuh kudu tarik tuh rambutnya, karena itulah kelemahan dia. Tanpa berpikir panjang, Arya sontak langsung tarik tuh rambut. Nah, benar saja guys, ada suara teriakan perempuan di atas kepalanya. Pas Ray tengok, bener itu adalah nenek yang tinggal persis di samping rumahnya. Dengan wajah yang seram, nenek itu bilang nih ke Ray guys, awas ya, kamu udah tahu wujud asliku dan kamu tahu siapa aku. Kalau sampai ada orang tahu selain kamu, nyawamu adalah taruhannya. Nah, tidak lama dari itu guys, diturunin nih tuh si Ray nih ke posisi semula. Nah, dia buru-buru nih balik lagi nih ke rumah tantenya. Sesampai di rumah tantenya, ibunya si Ray juga tantenya itu kaget dah tuh lihat si Ray pulang-pulang kok pucat gitu. Mereka tanya nih ke Ray, habis dari mana? Ray cuma bilang nyari angin aja kok. Nah, buru-buru Ray masuk nih ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tantenya. Dalam hati Ray, dia ingin sekali tuh bercerita sama keluarganya tentang apa yang baru saja dia alami guys. Tapi balik lagi nih, dia juga takut tuh dengan kata-kata nenek itu pada saat itu. Karena pikir Ray ini masih ingin hidup panjang gitu. Jadi dia memutuskan untuk diam saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, terdengar kabar kalau nenek di samping rumahnya tantenya itu
meninggal dunia guys, dimana warga itu tidak menemukan nenek ini beraktivitas seperti biasanya. Dari kecurigaan si warga ini guys, mereka tuh nekat nih pergi ke rumah nenek itu lalu mendobrak paksa pintunya. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Mereka melihat jasad nenek itu sudah kaku tapi posisi melayang guys. Ya bener, melayang di atas kasur. Benar-benar pemandangan yang sangat di luar nalar. Nah, mereka pun berinisiatif nih guys, memanggil sesepuh kampung untuk membantu jasad nenek ini bisa kembali normal. Singkat cerita, datanglah tuh sesepuh kampung sambil membaca mantra-mantra yang entah tahu itu apa. Nah, di situ tuh sesepuh kampung bilang nih guys, kalau susah jasad nenek ini bisa seperti normal karena ilmu yang dipegang oleh nenek ini sangatlah sakti, dimana ilmu ini harus nih menemukan tuan barunya, barulah tuh jasad nenek ini bisa normal seperti sedia kala. Dan saat itulah warga kampung di situ mengetahui kalau nenek ini adalah kuyang yang selama ini memakan korban. Akhirnya dihubungilah tuh keluarganya si nenek ini, dan ada salah satu anak laki-laki nenek ini yang bersedia ilmunya tuh dipindahkan ke dia guys. Tapi dengan syarat setelah seminggu ilmu itu dipindahkan, anak nenek ini harus pindah pulau dan tidak boleh menetap di desa ini. Akhirnya tibalah dimana saat nenek ini dimakamkan guys. Tapi tidak banyak juga orang yang datang di pemakamannya, karena seperti yang kalian tahu kalau warga kampung sudah sangat jengkel nih sama nenek ini. Nah itulah guys sepenggal cerita horor dari teman kita yang bernama Ray yang ada di Sulawesi Utara. Oke guys, buat kalian yang baru gabung di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi ya guys di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.